سيدي مولاي محبوبي ويا أملي يا حبيبا وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهب يا غني، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون، نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya hingga kita bersama kembali dalam kajian mingguan kerjasama antara Majelis Muwasalah Wilayah Jember dengan Majelis Muwasalah Pusat, dan di sini bersama kita membaca kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah karangan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Mari ikhwan kita mulai kajian kita dengan membaca kitab Risalah Al-Jami'ah. Dan dalam kajian kitab Risalah Al-Jami'ah kita sudah sampai bab Al-Munjiyat, sifat-sifat yang baik untuk hati. Setelah kita bahas sifat-sifat yang tercela atau yang keji yang ada di hati, yang wajib kita membersihkannya dari hati kita. Setelah takhliyah itu kita masuk ke tahliyah, penghiasan hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Pada minggu lalu kita bahas tentang al-iman billah, juga al-yaqin, ar-ridha, dan juga syukur. Itu banyak sekali sifat-sifat yang dinobatkan sebagai al-munjiyat, al-munjiyat fil batin. Dalam perihal magamat as-siddiqin, mereka membaginya 9. Magamatuhu tis'un 'alaika bihifdhiha wa ihkamiha wabda bitashihi taubati wa hakadha. Dimulai dengan taubat, syukur, al-khauf, raja, syukur wa sabr, tawakkul, kemudian sidq, nanti akhirnya adalah ar-ridha wa hakadha. Mari kita di sini membaca beberapa sifat yang terpuji yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Jami'ah. Fatafadhal al-akh al-qari. Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wasabru 'alal bala'i mithlu al-amrad wal mihan wal mautil al-ahibbah wa faqdil mal wa tasallutin nas wasabru 'ala ta'ah wasabru 'anil ma'asi Fasriqatu birrizki minallah wa ba'dud dunya wa adawatun wa buqdud dunya wa adawatun nafsi wasyaitan wa mahabbatullahi wa rasulih wa sahabatih wa ahli baitihi wat tabi'ina was salihin war ridha anillah wa tawakkalu alaih wa ghairu dzalik minal wajibatil qalbiyatil Bismillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Beliau berkata, masih dalam pembahasan ta'atul qalb, ketaatan hati. Setelah menyebutkan beberapa perangai yang terpuji, beliau di sini berkata, wasabru 'alal bala. Di antara ketaatan hati adalah kesabaran. Kesabaran itu adalah sifat hati, ikhwan. Nah, yang dilampiaskan oleh jasad, oleh jawarih. Tapi intinya, titik utamanya, titik permulaannya ada di hati. As-sabr, kesabaran, 'alal bala, sabar atas bala. Mithlul amrad, seperti sakit. Wal mihan, dan ujian-ujian.
wa mautil ahibbah, dan wafatnya beberapa orang yang kita cintai, wa faqdil mal, kehilangan harta, wa tasallutin nas, kekuasaan beberapa orang yang mungkin zalim atas kita, wa sabru 'ala ta'ah wa sabru 'anil ma'asi, dan juga kesabaran atas melaksanakan taat dan kesabaran untuk menahan diri dari maksiat. Oke, dalam 2 baris tengah ini Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi menjelaskan perihal tentang kesabaran. Sebelum beliau nanti akan jelaskan beberapa sifat yang terpuji pula di halaman setelahnya. Oke. Pertama di sini ikhwan dibahas tentang as-sabru. As-sabru 'alal bala, kesabaran atas bala. Oke. Kesabaran adalah derajat yang tinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk bisa bersabar orang-orang yang Allah taala kehendaki. Dan Allah taala janjikan pahala yang berlipat ganda bagi mereka orang yang bersabar, yang mana pahala kesabaran itu akan mengefek ke setiap ibadah mereka. Yang akhirnya setiap ibadah mereka tergandakan karena berkat dia mempunyai kesabaran. Tergandakannya berapa kali gandaan, berapa kali bilangan, berapa kali digandakan, itu semua tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Dan tidak bisa terhitung gandaan untuk ibadah-ibadah bagi mereka orang yang sabar. Allah Ta'ala menyatakan ini dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Nah, innama yuwaffas sabirun. Orang-orang yang sabar itu diberikan ganjaran dari kesabaran mereka, ajrahum bighairi hisab, dengan ganjaran yang tidak bisa terhisabkan, tidak bisa terhitung. Wah, kata ikhwan. Oleh karena itu, ibadah puasa, ya kan, itu mempunyai ganjaran yang luar biasa karena puasa adalah simbol daripada kesabaran. Nah, as-sabr, kesabar itu adalah sawabuhul jannah dalam hadis. Pahalanya adalah surga. Hakikat dari kesabaran adalah ketika seorang hamba dia menahan diri dari penderitaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Dia masih menganggap itu suatu bala, suatu penderitaan. Tapi dia tidak mengeluhkan itu. Tidak menganggap itu suatu yang buruk. Wahakala. Ketika itu dia bersabar. Wahakala. Ada magam di atas kesabaran yang akan kita bahas nanti. Magam syukur atau magam ridho. Kalau ridho adalah orang yang ketika Allah telah berikan perihal bala kepadanya, dia menganggap itu bukan bala. Bahkan dia mensyukurinya. Setiap itu, maka karena setiap yang datang dari Allah Ta'ala adalah indah. Tapi kalau orang yang masih dalam derajat kesabaran, dia masih menganggap ini adalah suatu bala. Namun dia bisa menahan diri untuk tidak komplain, untuk tidak protes. Nah, sabar itu banyak sekali ikhwan derajat-derajatnya. Paling rendah adalah kesabaran atas ketaatan. Sabar ketika engkau melaksanakan sholat, puasa, menunaikan zakat. Itu kadang-kala nafsu itu berontak, tapi kita sabarkan nafsu itu. Itu derajat yang paling rendah dalam kesabaran karena sebenarnya ketaatan itu bukan engkau sabarkan dirimu untuknya. Justru engkau nikmati ketaatan itu. Oleh karena itu kesabaran atas melaksanakan taat adalah perihal yang paling rendah dalam kesabaran. Karena dia masih menganggap ketaatan itu adalah suatu beban yang harus dia sabarkan dirinya untuk menunaikan ketaatan itu. Di atasnya as-sabru 'anil ma'asi yang tadi beliau jelaskan. Kesabaran untuk menahan diri daripada maksiat Allah Ta'ala. Ini lebih berat daripada sabar atas ketaatan. Ketika kita seorang hamba berhadapan dengan suatu maksiat yang tiada penghalang antara dia dan maksiat itu, dan tidak ada yang melihat dia saat dia berhadapan dengan maksiat itu kecuali Allah Ta'ala. Nah, di sini bisa nggak dia menahan dirinya untuk tidak melampiaskan hawa nafsunya untuk mengerjakan maksiat itu. Itu namanya perlu kesabaran. Nah, kesabaran untuk menahan diri dari maksiat itu pahalanya lebih besar, 2 kali lipat daripada kesabaran daripada melaksanakan taat. Wah, dan memang itu sesuatu yang berat ya, ikhwan. Sabar dari maksiat. Jadi kalau seandainya
ditanyakan, kita sholat 100 rakaat, perlu kesabaran, perlu usaha upaya. Tapi sabar yang lebih berat bila mana hawa nafsu sudah sudah tinggi dan kita melihat sasaran hawa nafsu kita, entah itu apalah, dan tidak ada yang melihat kecuali Allah Ta'ala. Gak ada yang tahu kalau seandainya engkau melakukan maksiat itu. Nah, di sini engkau bisa nggak menahan dirimu untuk tidak melakukannya? Nah, itu lebih berat daripada sholat 100 rakaat tadi atau lain sebagainya. Jadi derajat yang kedua adalah as-sabru 'anil ma'siyah, sabar untuk menahan diri dari maksiat Allah Ta'ala. Yang ketiga, as-sabru 'inda sadmatil ula, kesabaran ketika benturan pertama. Ini yang lebih berat dari semua itu. Maksudnya ketika seorang hamba mendengar berita yang itu adalah sebuah bala baginya, seperti yang tadi beliau jelaskan. Entah itu wafatnya keluarga, wafatnya kerabat, wafatnya anak, wafatnya orang tua, kehilangan harta contohnya. Tadi beliau sebutkan juga faqdul mal. Ketika divonis suatu penyakit, ketika dia pertama kali mendengar kabar itu, nah disitulah dia diuji untuk bisa bersabar, untuk tidak trauma, dan untuk rela dan redha menerima takdir Allah itu. Nah, itu pahalanya 2 kali lipat daripada kesabaran atas menahan diri daripada maksiat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Sebagaimana itu dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ketika seorang hamba mendengar wafat contohnya, wafat orang tuanya, dia pasti dari segi kemanusiawian dia pasti akan sedih. Dan itu enggak terlarang. Dan kesedihan itu bukanlah bertolak belakang dengan kesabaran, ya ikhwan. Oh tidak. Bisa saja seorang itu sedih. Bahkan bisa saja dia meneteskan air mata. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh anak beliau, Sayyidina Ibrahim, maka baginda mengendong anaknya yang wafat itu sambil menangis. Maka beberapa sahabat agak bingung. Ya Rasulullah, engkau menangis atas ini? Maka baginda berkata, ini adalah tangisan kasih sayang. Kalau tangisan kasih sayang, masih muskilah, itu enggak bertolak belakang dengan kesabaran. Tetap. Itu manusiawi, ikhwan. Ketika kita mendapatkan musibah, kadang-kadang kita terbentur. Sampai-sampai kita menangis. Jadi apa arti kesabaran? Kesabaran, walau dalam tangisanmu itu engkau redha, walau dalam tangisanmu itu engkau rela bahwasanya ini adalah yang Allah Ta'ala tentukan untukmu, dan engkau yakin ini adalah yang terbaik untukmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita melihat, kalau kita memandang, Allah Ta'ala cuma ambil satu nikmat ini, dan berapa banyak nikmat yang Allah Ta'ala sisakan untukmu. Kalau seandainya Allah Ta'ala mau menghisap kita dengan maksiat kita, maka niscaya tak ada satupun nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita atau sisakan kepada kita. Namun Allah Ta'ala tetap banyak menyisahkan kita. Tetap banyak membiarkan nikmat-nikmat itu ada pada kita. Hanya beberapa nikmat sahaja yang Allah Ta'ala ambil. Allah Ta'ala ambil satu anakmu. Ada anak yang lain masih Allah Ta'ala sisahkan. Padahal Allah Ta'ala maha mampu untuk mengambil semuanya. Allah Ta'ala ambil beberapa hartamu. Padahal Allah mampu untuk mengambil semua hartamu. Kalau Allah Ta'ala mau menghisap kita dengan maksiat kita, tidak ada satupun nikmat yang berhak kita miliki. Oleh karena itu, Sayyidina Umar bin Khattab berkata, bila mana aku ditimpa musibah, maka aku bersyukur karena di dalam musibah itu ada 4 kenikmatan, paling minimal. Yang pertama, untuk musibah ini adalah musibah dunia, bukan musibah akhirat. Untuk yang diambil adalah harta. Yang dicabut adalah harta, atau keluarga, atau kesehatan. Itu semua perihal dunia, yang mana dunia pasti kita akan tinggalkan. Ya. Dalam waktu dekat atau jauh atau lama, pasti semua kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi kalau seandainya musibah itu di akhirat, sangat bahaya sekali. Kalau seandainya Allah Ta'ala kurangkan imanmu, atau na'udzubillah sampai Allah Ta'ala cabut imanmu, itu akan berdampak negatif untuk keabadian nanti di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi yang Allah ambil adalah cuma nikmat dunia. Jadi alhamdulillah, untung bala itu adalah bala duniawi, bukannya bala ukhrawi. Itu nikmat yang pertama dalam suatu bala. Yang kedua, alhamdulillah yang Allah Ta'ala ambil daripada bala duniawi itu cuma sekadar itu sahaja. Padahal banyak perihal duniawi yang aku punyai, yang itu semua adalah karunia dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak ambil, kayak tadi ceritanya. Allah ambil satu kerabatmu, padahal banyak kerabatmu yang lain, Allah bisa ambil semua.
Allah ambil sebagian hartamu, padahal banyak hartamu yang lain yang Allah semua bisa ambil. Tapi enggak, Allah cuma ambil ini kok. Yang lainnya banyak disisahkan. Yang kadang-kadang kita terhalangi untuk melihat nikmat-nikmat yang masih ada itu karena kita merasa kehilangan dengan satu nikmat yang dicabut oleh Allah Ta'ala. Kalau seandainya engkau pandang nikmat-nikmat yang lain, maka engkau tidak akan terlena. Dan engkau bisa untuk bersabar. Itu yang kedua. Nikmat yang kedua dalam suatu bala. Untung cuma segitu. Yang ketiga, wa id arju thawaba alaih, dan aku berharap pahala dalam bala ini. Allah Ta'ala berikan aku kesabaran, dan Allah Ta'ala berikan aku genjag. Pasti tiap-tiap bala, bila mana seorang hamba bersabar atas bala itu, pasti Allah Ta'ala akan memberikan pahala untuknya. Dalam beberapa hadis ketika Allah Ta'ala mencabut penglihatan dari hambanya, maka Allah Ta'ala malu untuk mengadabnya nanti di akhirat, karena aku telah mengambil mata penglihatannya, kata Allah Ta'ala. Artinya tiap-tiap bala pasti ada ganjaran dari Allah Ta'ala bila mana seorang itu bersabar. Jadi aku harapkan ganjaran dari bala ini. Itu nikmat ketiga. Nikmat yang keempat, wa idlam uhramur ridha bihi. Alhamdulillah, aku tidak dijauhkan dari sifat keridhaan atas bala ini. Turunnya suatu bala, kemudian aku diberikan ridha oleh Allah Ta'ala untuk menghadapi bala ini. Itu pun suatu nikmat yang besar, ya. Kalau seandainya Allah Ta'ala berikan kamu bala, dan Allah Ta'ala tidak berikan kamu sifat ridha, akhirnya ada orang yang stres, ada orang jadi gila ketika dia terkena bala itu. Ya kan? Ada yang komplain. Takdir Allah akan berlalu. Takdir Allah akan terjadi. Ente ridha enggak ridha, ente setuju enggak setuju, takdir Allah akan berlalu. Tinggal engkau pilih salah satu dua jalan. Pilih jalan keridhaan, engkau akan dapat pahala, engkau akan tenang hatimu. Atau pilih jalan kemurkaan, engkau akan stres, engkau akan sumpek, dan engkau akan mendapatkan dosa dan jauh dari pahala. Tinggal pilih dua jalan ini. Takdir Allah pasti akan berlaku dan berlalu, terlepas dari sifat apapun itu. Nah, karena itu, ikhwan, mari kita mengambil sikap ridha dan sikap sabar dan sikap bersyukur atas tiap-tiap bala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan hakikat dari tiap-tiap bala itu di sampingnya dan di belakangnya ada beribu-ribu pelajaran hikmah, nikmat yang luar biasa. Sayyidina Ali berkata, kalau seandainya Allah Ta'ala memberikanku pilihan untuk memilih takdirku, maka sungguh aku tidak akan memilih sama sekali. Aku akan pasrah dengan takdir yang Allah telah tentukan kepadaku. Karena Allah lebih mengetahui maslahat diriku daripada diriku sendiri. Wah, kata ikhwani. Nah, itulah perihal yang berkaitan dengan kesabaran. Nah, insyaAllah ikhwani, kita akan ambil lagi dalam pertemuan akan datang perihal tentang as-sigah birrizq, kepercayaan terhadap Allah Ta'ala dalam rizkinya. Kemudian bughdud dunia wa adamutu syaitan, yang nanti akan dibahas juga mahabbatullah wa rasuluh wa sahabah wa ridha wa tawakkul, dan banyak sekali daripada al-munjiyat al-galbiyah yang disebutkan oleh musannif di sini. Insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan akan datang, melanjutkan kajian daripada Risalah Al-Jami'ah. Alhamdulillah. Untuk yang kedua, ikhwan, kita akan masuk dalam kajian Bidayatul Hidayah, dan di sini alhamdulillah kita minggu lalu barusan selesai dari bab menyusun waktu dari terbitnya matahari sampai al-istiwa, ketika matahari berada di atas kepala kita sebelum zuhur. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana seorang muslim menertibkan waktunya dari zuhur sampai terbenamnya matahari, dan di sini beliau akan mulai adab untuk mempersiapkan diri untuk sholat. Wah, kata ikhwan, karena dia akan melaksanakan sholat zuhur dalam ceritanya beliau ini dalam Bidayah Hidayah. Oke, bismillah. Oke, tafadhal al-akh al-Qari yaqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'antum fid darain amin ya rabbal alamin. Amin. Adabul isti'dadi li sa'iris salawati. Yanbaghi an tasta'idda qabla az-zawali lis-salati adh-dhuhri. Wa tuqaddima al-qailulata in kana laka qiyamun bil-laili aw sahrun fil khairi فإن فيها معونة على قيام الليل كما أن في السحور معونة على صيام النهار والخيلولة من غير قيام بالليل كالسحور من غير صوم بالنهار فاجتهد أن تستغيث قبل الزوال وتودع وتحضر المسجد وتصلي التحية وتنذر المؤذن وتجيبه ثم
taquma wa tusalliya 4 raka'atin akibat zawal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutawwiluhunna wa yaqulu hadha waqtun taftahu fihi abwabus sama' fa uhibbu ay yurfa'ani fihi 'amalun salih. Wa hadhihi arba'u qabla adh-dhuhri sunnatun muakkadatun. Fa fil khabari anna man sallahunna wa ahsana ruku'ahunna fasujudahunna salla ma'ahu 70 alfa malakin yastaghfiruna lahu ila al-lail. طيب يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى adabul isti'dad li sair salawat, adab untuk mempersiapkan diri untuk salat. Beliau mulai dengan perkataan yang bagi an tasta'idda qabla zawal li salat zuhur. Selayaknya engkau mempersiapkan dirimu sebelum zawal. Jadi sebelum salat zuhur engkau sudah mempersiapkan dirimu untuk melaksanakan salat zuhur. Bagaimana kita mempersiapkannya itu? Mula-mula kita fatuqaddimal gailulata. Kalau bisa engkau laksanakan walau cuma sedikit. Al-gailulah artinya tidur siang ya kan. Kalau bisa tidur siang. Emang sunnah kan? Gilu fa inna syaitana la yagil. Dalam beberapa athar dikatakan tidur sianglah kalian karena syaitan itu tidak tidur siang. Di antara adatnya kaum salihin mereka tidur siang. Memang afdalnya tidur siang itu sebelum zuhur ya kawan, walaupun cuma beberapa menit atau beberapa jam. Nah, sunnahnya tidur siang itu atau gailulah itu in kana laka qiyamun billail aw sahrun fil khair, bila mana engkau memang mempunyai qiyam bangun malam. Kalau seandainya engkau ada bangun malam atau sahrun fil atau ada bergadang dalam kebaikan, maka sunnah untukmu tidur siang. Kenapa? Fa inna fiha ma'unah. Karena di dalamnya itu ada ma'unah, ada bantuan ala qiyamil lail untuk bangun malam. Wahakala. Sebagaimana anna fis suhuri ma'unatan ala siyamin nahar. Sebagaimana dalam sahur itu ada bantuan untuk puasa di siang hari. Wahakala. Nah, jadi qiyamul lail itu sunnah, gailulah itu sunnah bila mana ada qiyamul lail. Dan sahur itu sunnah bila mana ada saum, ada puasa. Nah, begitu ya kawan. Memang sunnah karena kedua itu adalah suatu pembantu. Orang kalau tidur siang maka mudah untuknya untuk melaksanakan qiyamul lail. Orang kalau sahur maka mudah untuknya untuk bertahan dalam puasa. Begitu ya kawan. Emang sunnah kedua perkara itu. Nah, beliau berkata, wal gailulatu min ghairi qiyamin bil lail kas-suhuri min ghairi siyamin bin nahar. Al gailulah tidur siang tanpa adanya bangun malam. Itu persis seperti sahur tanpa adanya puasa di siang hari. Jadi kalau ada orang bangun untuk sahur, makan sahur dia. Ditanya inti mau puasa? Enggak puasa. Loh, kok makan sahur sekarang? Nah, kan aneh. Dan juga emang enggak sunnah. Kalau orang enggak puasa, maka enggak sunnah dia sahur. Persis seperti itu juga. Oh, inti bangun, inti tidur siang. Iya. Mau ada qiyamul lail kah? Mau ada bangun malam kah? Enggak sih. Tidur malam kayak biasa, bangun subuh. Wah, kok tidur siang sekarang? Nah, iya sama juga ya, kawan. Tidur siang itu sunnah bila mana ada bergadang di malam hari dalam kebaikan ataupun bangun malam dalam ibadah. Wahakala. Nah, begitu ya kawan perihal tidur siang. Jadi sunnahnya tidur siang itu sebelum zuhur ya kawan. Walaupun cuma beberapa menit atau beberapa saat. Oke. Kemudian ketika engkau tidur siang fajtahid. Nah, maka usahakan untuk antasayyidu engkau bangun itu qabla zawal, sebelum zuhur. Sebelum zawal artinya tergelincirnya matahari dari tengah mengarah ke barat. Itu kan maksudnya zuhur zawal. Kalau bisa, kalau tidur siang memang jangan lupa bangunnya itu sebelum zuhur. Jangannya bangun setelah adzan. Bangun sebelum zuhur wa tatawaddu, kemudian kau siap-siapkan dirimu dengan berwudu, wa tahdhurul masjid, engkau hadir ke masjid. Kemudian pas masuk masjid jangan lupa wa tusalliyat tahiyyah, engkau salat tahiyat masjid. Itu semua ceritanya sebelum adzan ini. Wa tantadhirul muadzin, dan engkau menunggu kumandangan azan. Wa tujibahu, dan engkau menjawab azan itu bila mana dikumandangkan. Oke, setelah azan zuhur dikumandangkan, sekarang engkau ceritanya sudah di masjid. Apa yang terjadi? Summa tagum. Afdalnya dan sunnahnya engkau bangun untuk tusalli 4 rakaat. Salat 4 rakaat agibaz zawal, setelah tergelincirnya matahari. Nah, ini salat 4 rakaat itu adalah qabliyatul zuhur dikatakan kan. Salat sunnah sebelum zuhur. Nah, memang 4 rakaat. 2 rakaatnya muakkadah dan 2 rakaatnya ghair muakkadah. Wa kana Rasulullah SAW yutawwiluhunna. Baginda dahulu senantiasa salat
4 rakaat sebelum zuhur itu dalam keadaan yutawwiluhunna, memanjangkannya. Betul. Sunnah untuk dipanjangkan 4 rakaat sebelum zuhur itu, ikhwani. Bahkan dalam beberapa riwayat kalau salaf soleh kita dinukil daripada wiridnya Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau salat qabliyah zuhur itu 4 rakaat membaca Yasin. Dan ini amal aslaf kita dan kita melihat dari guru-guru kita. Maka jadi Yasin dibagi 4. Setiap rakaat dibaca seperempatnya Yasin. Nah, qabliyah zuhur ini juga ada khilaf antara fuqaha, apakah ada tasyahud awalnya atau tidak. Tamam. Tapi yang mu'tamad kalau di mazhab Syafi'iyah tetap ada tasyahud awalnya. Tapi ala kulli hal disunnahkan membaca surat-surat yang panjang di situ. Kalau Imam Haddad baca apa surat ya? Yasin dibagi menjadi 4. Baik. Kemudian beliau berkata, wa yaqul baginda SAW memanjangkan salat 4 rakaat itu dan baginda bersabda, hadza waqtun tuftahu fihi abwabus sama. Ini adalah waktu yang dibuka di situ pintu-pintu langit. Fa uhibbu an yurfa'ali, maka aku suka untuk diangkat untukku di dalam waktu itu amalun saleh, amal yang baik. Waktu zawal itu waktu yang mulia, terbuka semuanya terbuka di waktu istiwa dan zawal itu. Maka afdalnya kita melaksanakan taat ketika yang naik adalah taat, bukannya maksiat. Begitu ya, kawan. Wa hadhil arba'a qabla dhuhr sunnah muakkadah. Nah, ini adalah salat 4 rakaat sebelum dhuhr sunnah muakkadah. Di sini kalimat beliau sunnah muakkadah adalah suatu anjuran. Nah, dari segi ilmu fikihnya 4 rakaat itu 2 rakaatnya muakkadah dan 2 rakaatnya ghair muakkadah. Hakadha yaqul sahib Zubad dalam perihal yang muakkadah sintani qabla dhuhri. Wa dhuhri kadza wa arba'un wa maghribun thumma al-isya. Sintani qabla subhi wa dhuhri kadza sintani qabla subhi wa dhuhri kadza wa ba'dahu wa maghribun thumma al-isya. Itu adalah salat-salat yang sunnah muakkadah, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah zuhur. Sintani qabla subhi wa dhuhri kadza wa ba'dahu wa maghribun, dan 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Nah, jadi berapa semua itu? 10 rakaat sunnah muakkadah. Selain itu adalah sunnah ghair muakkadah. 2 rakaat lagi sebelum zuhur, jadi 4 kan. Jadi 2 muakkadah dan 2 ghair muakkadah. 2 rakaat lagi setelah zuhur juga sama. 4 rakaat sebelum asar, 4-4-nya itu semua ghair muakkadah. Juga tambah lagi 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sebagian juga menambahkan sebelumnya. Jadi semua 12. Jadi kalau yang salat muakkadah itu 10 dan salat ghair muakkadah ada 12. Ala kulli hal. Nah, fafil khabar, dalam suatu khabar dikatakan anna man sallahuna, barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat itu wa ahsana ruku'ahuna, dan dia bagus dalam rukuknya dan sujudnya. Maksudnya apa? Salat dengan khusyuk. Rukuknya agak panjang sedikit dan sujudnya juga agak panjang sedikit. Dengan khusyuk, dengan penuh ketawaduan, dia salat qabla zuhur itu, maka apa? Shalla ma'ahu sab'una alfa malak. Maka akan salat bersamanya 70.000 malaikat. Yastaghfiruna lahu. Nah, itu kalau malaikat salawat berarti mereka beristighfar, memberikan istighfar kepadanya. Ilal lail, sampai malam. Gitu. Jadi kalau orang salat qabliyatul zuhur, maka 70.000 malaikat akan beristighfar untuknya dari saat itu sampai nanti malam, senantiasa beristighfar untuknya, memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk si hamba ini yang salat 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, begitu ya kawan. Nah, insya Allah kita akan bahas nanti. Kemudian dia sholat zuhur, kemudian apa yang dia lakukan setelah sholat zuhur itu, insya Allah akan dibahas oleh Imam Ghazali, dan kita akan baca nanti di pertemuan akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah sekian kajian pada kali ini. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufik untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengar pada kajian ini. Allahumma ya man waffaqa lil khair wa anhum alaihi wa fiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaihi barakallahu fi hadha al-mahdhar kullu man fi hadha wa hadha al-majma' wa kullu man yasma' wa kullu al-mushahidin. وباركنا وإياهم في الأرزاق الحسية والمعنوية وظاهر الباطنة وأقر بنا عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقق فينا مراده الشريف وحن إلينا روحه الشريف وارزقنا كمال متابعة ظاهر الباطن وارزقنا دوام مشاهدته في عافية تامة حتى لا يغفر طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.